Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iksan Putra Maulana. Saya sebagai pembuka pada presentasi kali ini dari kelompok 3 yang akan membahas tentang materi elektrokimia. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu Sayyidah Mabrukoh dengan akhiran NIM 057, yang kedua Nikaldek Bulan Pratiwi dengan akhiran NIM 060, yang ketiga Tiara Syahid dengan akhiran NIM 065, yang keempat Iksan Putra Maulana dengan akhiran NIM 072, yang keempat Nur Azizah dengan akhiran NIM 071, dan yang terakhir adalah Valentina Sitorus dengan akhiran NIM 073. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang elektrokimia, terkhusus pada sel volta dan juga sel elektrolisis, yang akan dijelaskan secara berurutan, yaitu yang pertama dari Valentina Sitorus, Nikaldek Bulan Pratiwi, Iksan Putra Maulana, Sayyidah Mabrukoh, Tiara Syahid, dan juga Nur Azizah. Untuk Saudari Eva dipersilahkan. Elektrokimia. Di sini saya akan membahas tentang elektrokimia yang paling pertama, yaitu elektrokimia, pengertiannya dan lain sebagainya. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan aliran listrik. Elektrokimia melibatkan reaksi redoks, reduksi oksidasi, di mana terjadinya transfer elektron antara zat yang terlibat. Pada prinsipnya, elektrokimia mencakup dua jenis proses. Pertama, proses spontan yang menghasilkan energi seperti pada sel volta. Yang kedua, proses tidak spontan yang memerlukan energi listrik untuk jadi seperti pada sel elektrolisis. Aplikasi elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Elektrokimia memiliki peran penting dalam banyak aspek kehidupan modern, seperti beberapa contohnya, yaitu pertama, baterai dan aki. Sumber energi listrik portable seperti baterai AA, baterai lithium ion pada ponsel dan aki kendaraan. Pada baterai menggunakan prinsip sel volta untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, teknologi energi ramah lingkungan. Sel bahan bakar fuel cell mengubah hidrogen menjadi listrik secara efisien tanpa emisi karbon, mendukung teknologi energi hijau. Komponen utama elektrokimia melibatkan beberapa komponen utama yang mendukung terjadinya reaksi redoks dan aliran listrik. Berikut adalah penjelasan setiap komponennya. Yang pertama, elektrode. Elektrode adalah penghantar listrik tempat berlangsungnya reaksi redoks. Terdiri dari dua jenis, yaitu anoda. Elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi atau kehilangan elektron. Pada sel volta, anoda bermuatan negatif. Pada sel elektrolisis, anoda bermuatan positif. Yang kedua, katoda. Elektrode tempat terjadi reaksi reduksi, yaitu penangkapan elektron. Pada sel volta, katoda bermuatan positif. Pada sel elektrolisis, katoda bermuatan negatif. Contohnya pada sel volta, Zn2+, Cu2+, Cu, di mana anoda sebagai anoda, katoda tembaga sebagai katoda. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang mengandung ion yang menghantarkan listrik. Elektrolit memungkinkan aliran ion untuk menyelesaikan sirkuit listrik di dalam sel. Contohnya adalah larutan asam, basa, atau garam, misalnya NaCl, CuSO4. Fungsi elektrolit menjaga keseimbangan muatan dalam sel, memfasilitasi penggerakan ion antara elektrode melalui larutan. Yang ketiga, jembatan garam atau salt bridge, yang dimana komponen yang biasa ditemukan pada sel volta mengandung larutan elektrolit netral seperti KNO3 atau Na2SO4, memungkinkan perpindahan ion tanpa mencampurkan larutan di kedua setengah sel. Fungsi jembatan garam menyelesaikan rangkaian listrik, menjaga netralitas muatan dalam larutan elektrolit dengan menggunakan ion K arah yang sesuai. 4. Aliran elektron. Elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui rangkaian luar. Aliran ini menghasilkan arus listrik yang menjadi salah satu manfaat utama dari sel volta. Sumber daya listrik atau khusus sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis diperlukan sumber energi listrik eksternal seperti baterai atau generator. Energi ini digunakan memaksa terjadinya reaksi redoks yang tidak spontan. Jenis sel elektrokimia. Elektrokimia terdiri dari dua jenis utama sel elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Keduanya melibatkan reaksi redoks, namun memiliki prinsip kerja dan tujuan yang berbeda.
Pertama, sel volta atau sel galvani. Pengertiannya, sel volta adalah dua jenis elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia spontan. Ciri-ciri sel volta yaitu reaksi spontan, reaksi redoks terjadi secara alami tanpa memerlukan energi eksternal. Konversi energi mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Komponen utamanya terdiri dari dua elektrode, larutan elektrolit, dan jembatan garam. Elektron mengalir dari anoda tempat oksidasi ke katoda tempat reduksi melalui rangkaian luar. Contoh umumnya baterai dan aki. Contoh reaksi sel volta. Sel volta sederhana menggunakan logam Zn dan Cu tembaga. Aplikasinya digunakan dalam baterai seperti baterai kering, aki kendaraan, dan baterai lithium ion. 2. Sel elektrolisis. Pengertiannya adalah jenis sel elektrokimia yang memanfaatkan energi listrik untuk memicu reaksi kimia yang tidak spontan. Ciri-ciri sel elektrolisis yaitu reaksi tidak spontannya membutuhkan energi listrik dari sumber eksternal untuk terjadi. Yang kedua, konversi energinya mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Komponen utamanya seperti daya listrik, dua elektrode dan larutan elektrolit. Elektron tetap mengalir dari anoda ke katoda, tetapi polaritas elektrode dibalik dibandingkan sel volta. Anoda bermuatan positif atau tempat oksidasi, katoda bermuatan negatif atau tempat reduksi. Contoh reaksi sel elektrolisis yaitu elektrolisis air, yaitu katoda, reduksi, dan anoda oksidasi. Elektrolisis NaCl cair, katoda Na+ tambah M- menjadi Na yaitu reduksi, anoda 2Cl- Cl2 2E- jadi oksidasi. Sel volta. Sel volta atau sel galvani adalah salah satu jenis sel elektrokimia menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia spontan. Dalam sel ini, reaksi redoks terjadi di dua elektrode yang berbeda, dan elektron mengalir melalui rangkaian luar menciptakan arus listrik. Sel volta sebagai sumber daya energi listrik. Sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Berikut adalah karakteristik utama sel volta. Pertama, reaksi redoks spontan. Reaksi redoks reduksi berlangsung secara alami tanpa memerlukan energi eksternal. Elektron yang dilepaskan oleh reaksi oksidasi di anoda mengalir ke katoda melalui rangkaian luar. 2. Sirkuit listrik. Aliran elektron di luar sel dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik untuk menyalakan perangkat elektronik kecil atau menggerakkan motor. Ketiga, komponen utama anoda, elektrode tempat terjadinya oksidasi, katoda elektrode tempat menjadi reduksi, jembatan garam menjaga keseimbangan muatan antara dua elektrodan. 2. Proses spontan dalam sel volta. Reaksi yang terjadi di sel volta adalah spontan, yang berarti energi bebas Gibbs atau delta G negatif. Reaksi berlangsung secara alami tanpa tambahan energi eksternal. 2. Potensi sel atau sel positif, indikator bahwa reaksi menghasilkan energi listrik. Proses spontan dalam sel volta, anoda oksidasi di mana seng teroksidasi melepaskan elektron, katoda reduksi di mana ion tembaga Cu2+ dilarutkan di reduksi menjadi logam tembaga atau Cu. Yang ketiga, reaksi total di mana elektron mengalir dari anoda atau Zn ke katoda Cu melalui rangkaian luar menghasilkan arus listrik. Penjelasan proses spontan. Proses spontan terjadi karena perbedaan potensial antara anoda dan katoda. Katoda potensi reduksi katoda lebih positif, anoda potensi reduksi anoda lebih negatif. Potensi sel dihitung dengan formula E sel sama dengan E katoda kurang E anoda. Jika E sel positif, reaksi berlangsung spontan. Contohnya pada yang di layar. Reaksi redoks dalam sel volta. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi adalah inti dari proses elektrokimia dalam sel volta. Pada sel ini, reaksi redoks spontan menghasilkan arus listrik dengan oksidasi dan reduksi berlangsung di dua elektrode yang berbeda. Konsep oksidasi dan reduksi. Reaksi redoks terdiri dari dua bagian, yaitu oksidasi, kehilangan elektron terjadi anoda, elektron negatif pada sel volta. Contohnya, logam seng melepaskan energi elektron menjadi ion Zn. Kedua, reduksi, penerimaan elektron terjadi di katoda atau elektrode positif pada sel volta. Contohnya, ion tembaga menerima elektron membentuk logam tembaga. Hubungan oksidasi dan reduksi. Elektron yang dilepas pada anoda atau oksidasi akan mengalir melalui rangkaian luar menuju katoda digunakan dalam reaksi reduksi. 2. Reaksi redoks dalam sel volta. Sel volta terdiri dari 2,5 reaksi oksidasi dan reduksi membentuk reaksi keseluruhan. Contoh sel voltanya seperti di layar, di mana logam seng melepaskan elektron teroksidasi menjadi ion Zn2+. Sedangkan katoda reduksi, ion tembaga dari larutan menerima elektron direduksi menjadi logam Cu.
Reaksi totalnya seperti yang di layar. Mekanisme kerja sel volta, anoda atau reaksi oksidasi. Logam seng melepaskan elektron dan larutan dalam larutan sebagai ion Zn2+. Elektron dilepaskan mengalir ke rangkaian luar. Yang kedua, katoda atau reaksi reduks, ion Cu2+ dilarutkan menangkap elektron yang berasal dari anoda. Ion-ion ini diendapkan sebagai logam Cu pada katoda. Yang ketiga, jembatan garam menjaga keseimbangan muatan listrik dengan mengalirkan ion yang sesuai. Ion negatif NO3- atau Cl- menuju anoda, ion positif K+ atau Na+ menuju katoda. 4. Ciri reaksi redoks dalam sel volta. Reaksi redoks spontan atau E-sel lebih kecil dibanding 0. Oksidasi terjadi di anoda atau elektrode negatif. Reduksi terjadi di katoda elektrode positif. Elektron mengalir melalui rangkaian luar menghasilkan listrik. Ion-ion di larutan bergerak untuk menjaga keseimbangan muatan. Komponen sel volta. Sel volta terdiri dari beberapa komponen utama yang mungkin terjadi reaksi redoks spontan dan menghasilkan energi listrik. Anoda, yaitu elektroda tempat terjadi reaksi oksidasi. Ciri-cirinya disebut sebagai elektron negatif karena melepaskan elektron ke rangkaian luar. Logam anoda biasanya lebih reaktif dibandingin logam katoda. Ion logam anoda larutan dalam elektroda, contohnya pada sel volta yang ini ialah katoda ialah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi atau penerimaan elektron. Disebut sebagai elektroda positif karena menerima elektron dan rangkaian luar. Ion dari larutan elektrolit di sekitar katoda diendapkan sebagai logam. 3. Larutan elektrolit, yaitu larutan yang mengandung ion ini mengandung reaksi redoks di sekitar anoda dan katoda. Fungsinya menyediakan ion atau reaksi oksidasi di anoda, reaksi reduksi di katoda, memungkinkan aliran muatan listrik dalam sel. Ciri-cirinya biasa berupa larutan logam dari elektroda yang digunakan. Larutan di anoda dan katoda biasanya berbeda tergantung pada bahan elektroda. 4. Jembatan garam, artinya alat yang menghubungkan larutan elektrolit di anoda dan katoda biasanya berbentuk tabung huruf U, berisi larutan elektrolit inert. Fungsinya menjaga keseimbangan muatan listrik dalam sel dengan mengalirkan ion-ion, yaitu ion positif K+ menuju katoda, ion negatif NO3 menuju anoda, menghindar pencampuran langsung larutan elektrolit di anoda dan katoda. Larutan dalam jembatan garam, elektrolit yang tidak bereaksi dengan elektrode atau ion-ion dalam larutan seperti KCl atau KNO3. Ciri-cirinya harus memiliki mobilitas ion tinggi, tidak mempengaruhi reaksi redoks di elektrode. Sekian dari saya, itu Eva Valentina Sitorus dengan akhiran NIM 73. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan simbol dan aturan penulisannya. Pada notasi sel, elektrokimia digunakan untuk menggambarkan sel elektrokimia yang terdiri dari 2 elektroda dan 2 larutan yang mengandung ion-ion yang terlibat dalam reaksi redoks, dan notasi ini memberikan informasi tentang reaksi yang terjadi pada kedua elektroda, termasuk urutan dan arah aliran elektron. Berikut simbol dalam notasi sel elektrokimia. Yang pertama ada elektroda. Elektroda terbagi atas 2, yaitu anoda dan katoda. Anoda ini tempat terjadinya reaksi oksidasi atau di mana itu kehilangan elektron. Pada sel galvanik, elektroda ini biasanya ditulis di sisi kiri. Sedangkan katoda tempat terjadinya reaksi reduksi atau penerimaan elektron. Pada sel galvanik, elektroda ini dituliskan di sisi kanan. Yang kedua ada ion yang terlibat dalam reaksi elektroda, ditulis setelah nama elektroda dengan konsentrasi atau keadaan tertentu. Berikutnya tanda pemisah. Nah, tanda garis tunggal yang seperti ini memisahkan 2 fase yang berbeda dalam satu kompartemen. Nah, ini biasanya misalnya antara logam dan larutan ion. Contohnya seperti berikut. Nah, ini contohnya menunjukkan pemisahan antara elektroda seng padat dan larutan ion. Yang kedua ada tanda garis ganda seperti ini. Nah, ini memisahkan 2 kompartemen yang berbeda. Ini memisahkan 2 larutan berbeda yang dihubungkan oleh membran pemisah. Contohnya seperti yang sebagai berikut. Nah, menunjukkan 2 kompartemen terpisah.
satu berisi larutan seng dan lainnya berisi larutan tembaga, yaitu Cu2+. Nah, yang keempat itu ada reaksi redoks. Reaksi ini terjadi reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda. Harus dipahami untuk menuliskan notasi dengan benar. Berikutnya ada aturan penulisan notasi sel elektrokimia. Yang pertama, penulisan elektroda dan larutan. Ada dua, yaitu anoda dan katoda. Nah, anoda ini ditulis terlebih dahulu di sisi kiri dan melibatkan kehilangan elektron. Dan pada katoda, yaitu reaksi reduksi itu setelah tanda pemisah, yaitu garis tunggal, dan terletak di sisi kanan, melibatkan penerimaan elektron. Yang kedua ada tanda garis tunggal yang menyatakan batas antara fase yang berbeda dalam satu kompartemen. Nah, ini misalnya antara elektroda dan larutan ioniknya. Tanda garis ganda menyatakan pemisahan antara dua kompartemen sel yang berbeda. Ini biasanya berisi larutan yang berbeda, seperti tadi dijelaskan. Nah, berikutnya ada urutan penulisan. Nah, ini pada sebelah kiri itu ada anoda dan garis tunggal, kemudian ada larutan anoda, kemudian ada larutan katoda, dan garis tunggal lagi katoda bagian kanan. Contohnya seperti berikut. Nah, di sisi kiri adalah elektroda anoda, yaitu Zn atau seng, dan larutannya itu Zn2+ yang mengalami oksidasi. Kemudian di sisi kanan adalah elektroda katoda, Cu atau tembaga, dan larutannya Cu2+ yang mengalami reduksi. Kemudian yang kelima, menuliskan reaksi. Reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda harus jelas dan saling terkait. Itu syaratnya. Kemudian yang keenam, itu ada konsentrasi atau keadaan ion. Nah, kadang-kadang konsentrasi ion atau kondisi spesifik, misalnya kondisi standar, dapat dicatat di samping simbol ion meskipun dalam banyak notasi ini tidak dicatat secara eksplisit. Contoh notasi sel elektrokimia sebagai berikut. Di sisi kiri anoda, elektroda atau seng Zn mengalami oksidasi dan mengubah seng padat menjadi ion yang terlarut dalam larutan 1M. Di sisi kanan, katoda, ion menerima elektron dan tereduksi menjadi tembaga padat, Cu. Berikutnya ada reaksi dalam sel volta. Reaksi oksidasi dan reduksi, Zn menjadi Zn2+, itu teroksidasi, kemudian Cu2+ menjadi Cu, itu tereduksi. Nah, yang pertama, reaksi oksidasi di anoda Zn, anoda tereaksi oksidasi, Zn seng, yang reaksinya sebagai berikut. Dan pada reaksi reduksi di katoda, Cu2+ pada katoda reaksi reduksi itu sebagai berikut. Nah, di sini proses oksidasi pada seng di anoda mengalami oksidasi dengan kehilangan elektron pada ion Zn2+. Itu ditambahkan 2 elektron minus. Nah, kemudian pada Cu2+ itu ditambah 2 elektron minus dan menjadi Cu. Ini elektron mengalir dari anoda Zn ke katoda Cu menghasilkan aliran listrik yang dapat digunakan untuk melakukan kerja. Nah, ini misalnya menggerakkan alat elektron. Nah, di sini ion tembaga Cu2+ direduksi. Berikut ada rumus umum. Nah, di sini E sel sama dengan E katode dikurang E anode, atau E reduksi dikurang dengan E oksidasi. Contoh pengaplikasian rumus sebagai berikut. Nah, di sini dihasilkan oleh kedua elektrode di atas. Diketahui potensial reduksi standarnya sebagai berikut. Nah, di sini kita tentukan dulu anode
yang lebih kecil dan katode yang lebih besarnya. Nah, di sini anodenya itu Zn dan yang sebagai katodenya itu Cu atau tembaga. Reaksi yang terjadi itu sebagai berikut, yaitu anode oksidasi, Zn menjadi Zn2+ karena ditambahkan 2 elektron minus. Kemudian pada katode ada reduksi, Cu2+ ditambah dengan 2 elektron minus dan menjadi Cu atau tembaga. Selanjutnya kita aplikasikan rumus pada E reduksi dan E oksidasi. Nah, di sini reduksinya itu yaitu tembaga dan oksidasinya itu seng. Tinggal kita substitusikan sebagai berikut. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait tentang diagram skematik yang dimana ini merupakan ilustrasi lengkap tentang sel volta. Nah, di sini bisa kita lihat kita mempunyai 2 tabung yang berisi ZnSO4 dan CuSO4. Nah, ZnSO4 itu sebagai anoda dan yang sebagai katoda adalah CuSO4. Kemudian ini terhubung dengan jembatan garam atau NaCl. Sedangkan logam Zn yang ini dan Cu atau tembaga ini dihubungkan dengan kawat penghantar yang melalui voltmeter. Nah, karena anoda adalah seng, yaitu logam lebih aktif dari Cu, maka akan cenderung melepaskan elektron dan teroksidasi menjadi ion Zn+ dan 2 elektron minus. Ion Zn2+ terlarut atau ion Zn2 positif terlarut dalam air, sedangkan elektron minus mengalir menuju logam tembaga, yaitu yang ini, dan akan terbaca tegangan tertentu sebagai aliran listrik akan terbaca di sini pada voltmeternya. Kemudian elektron yang mengalir ke tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada di sini. Jadi dia akan ditangkap, kemudian sehingga tereduksi dan menjadi endapan yang menempel pada logam tembaga yang di sini. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan kekurangan ion positif, atau sebaliknya ya. Oleh karena itu, ion Cl yang ada di sini, ion Cl negatif akan migrasi ke ZnSO4 untuk menetralkan Zn2 positif yang ada di sini. Dan Na positif akan memasuki CuSO4 yang di sini, CuSO4 yang ada di sini, untuk menggantikan Cu2+ dan menjadi atom Cu. Nah, disinilah fungsi jembatan garam yang ini NaCl untuk menetralkan larutan elektrolit, dan nantinya akan semakin lama Zn akan tipis atau terkikis. Di sini bisa kita lihat terjadi kikisan atau menipis, sedangkan Cu akan menebal. Nah, bisa dilihat di sini terjadinya reaksi sel yang terjadi pada sel volta tersebut, yaitu Zn plus Cu2 positif akan menjadi Zn2 plus atau 2 positif plus Cu. Kemudian aliran elektron dan ion dalam sel volta. Aliran elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui kawat eksternal. Di anoda Zn melepas elektron dan teroksidasi menjadi ion Zn2+ atau 2 positif.
elektron yang dilepas mengalir menuju katoda Cu, di mana ion Cu2 positif menerima elektron dan tereduksi menjadi tembaga Cu padat. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Kemudian aliran ion Zn2 positif bergerak dari anoda ke larutan setelah seng teroksidasi. Dan ion Cu2 positif bergerak dari larutan ke katoda untuk menerima elektron dan tereduksi menjadi tembaga. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Iksan Putra Maulana dari program studi fisika dengan akhiran NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip energi dan efisiensi dari sel volta. Nah, sel volta itu sendiri mengubah energi kimia atau reaksi redoks menjadi energi potensial listrik atau arus listrik. Adapun definisi dari energi potensial listrik itu sendiri yaitu energi yang dihasilkan akibat perbedaan potensial listrik antara dua elektroda dalam suatu larutan elektrolit. Nah, adapun prinsip kerja dari sel volta itu elektron mengalir dari elektroda dengan potensial lebih rendah atau anoda ke elektroda dengan potensial lebih tinggi atau katoda. Nah, reaksi redoks yang terjadi pada sel volta itu E0-nya lebih dari 0 atau E0-nya itu bernilai positif. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi E0 sel atau beda potensial listrik. Yang pertama yaitu dari jenis logamnya. Logam berbeda memiliki nilai potensial reduksi standar atau E0 sel yang unik. Contohnya E0 sel Cu2+ atau Cu lebih besar dari E0 Zn2+ atau Zn, sehingga seng teroksidasi lebih mudah dibandingkan tembaga. Yang kedua yaitu konsentrasi ion. Mengikuti hukum NER-NST, E sama dengan E0 min 0,059 per N dikali log Qc ya. Ini ada kesalahan dalam penulisan, harusnya di sini log Qc, di mana perubahan konsentrasi ion mempengaruhi nilai potensial sel. Nah, E0 di sini berarti rumus potensial dari sel E0 itu sendiri yaitu E katoda dikurangi dengan E0 anoda. Adapun N di sini merupakan jumlah elektron yang terlibat antara reaksi di anoda dan katoda dan nilainya itu harus sama jumlahnya. Adapun log Qc itu merupakan koefisien antara produk per reaktan. Yang ketiga yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, kinetika reaksi elektroda meningkat, tetapi nilai potensial standar dapat berubah. Nah, adapun aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu baterai, yang kedua yaitu aki. Nah, adapun contoh dari baterai, salah satunya adalah baterai alkalin yang menggunakan Zn dan MnO2. Nah, fungsi dari baterai itu sendiri menghasilkan energi untuk perangkat elektronik seperti remote, senter, atau jam. Yang kedua yaitu aki. Contoh dari aki yaitu aki asam timbal pada kendaraan. Fungsinya yaitu penyimpanan energi untuk starter kendaraan dan penyedia arus listrik saat mesin mati. Nah, adapun manfaat dari kedua contoh di atas yaitu sebagai sumber energi listrik yang portable dan praktis. Yang kedua yaitu mendukung kebutuhan energi pada perangkat elektronik. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sel volta itu sendiri. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama yaitu efisiensi energi, mampu menghasilkan listrik secara langsung dari reaksi kimia. Yang kedua yaitu aplikasi luas, banyak digunakan pada perangkat kecil hingga kendaraan. Nah, adapun kekurangan dari sel volta itu sendiri, yang pertama yaitu bahannya mahal. Beberapa elektroda seperti logam mulia sulit diakses dan mahal. Yang kedua, kapasitas terbatas. Umur baterai tergantung pada kapasitas elektrolit dan elektroda. Jadi tidak permanen lah istilahnya. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
pengertian dari sel elektrolisis. Nah, jika sel volta tadi mengubah energi kimia, reaksi kimia atau reaksi redoks menjadi arus listrik atau energi listrik. Nah, di sel elektrolisis itu sendiri kebalikannya, yaitu sel yang mengubah energi listrik untuk memicu reaksi redoks atau reaksi kimia yang tidak spontan. Jadi tidak spontan di sini berarti nilai E0 selnya atau beda potensial listriknya itu bernilai negatif atau E0 selnya itu kurang dari 0. Adapun prinsip kerja dari sel elektrolisis yaitu arus listrik dialirkan melalui larutan atau lelehan elektrolit untuk memecah senyawa. Nah, adapun reaksi reduksi terjadi di katoda, sedangkan reaksi oksidasi terjadi di anoda atau biasa disingkat dengan istilah KRAO atau KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Yang ketiga yaitu contoh pengaplikasiannya. Nah, sel elektrolisis ini biasa diaplikasikan di dalam pemisahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Yang kedua yaitu pada produksi logam seperti aluminium dan natrium. Nah, adapun komponen utama dan reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis adalah sebagai berikut. Nah, komponen utama di dalam sel elektrolisis yang pertama adalah katoda atau elektroda negatif, tempat berlangsungnya reduksi. Yang kedua adalah anoda elektroda positif, tempat berlangsungnya oksidasi atau biasa disingkat dengan KNAP, katoda negatif, anoda positif. Yang kedua proses reaksi. Nah, reduksi di katoda, ion positif menerima elektron, contohnya Na plus elektron min menjadi Na. Yang kedua oksidasi di anoda, ion negatif melepaskan elektron. Jadi contohnya sebagai berikut, bisa teman-teman lihat. Nah, adapun contoh soal dari sel volta dan elektrolisis adalah sebagai berikut. Sebuah sel volta terdiri dari elektroda Zn dan Cu dengan konsentrasi ion Zn 2+ sama dengan 1m dan Cu2+ sama dengan 1m. Jika E0 atau beda potensial untuk Zn 2+ atau Zn sama dengan min 0,76 volt dan Cu2+ atau Cu sama dengan plus 0,34 volt, hitung potensial sel atau E0 selnya. Nah, kita gunakan rumus beda potensial sel yang yaitu E katoda dikurangi dengan E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Nah, karena Cu2+ per Cu itu bernilai positif, maka katodanya adalah lebih besar daripada Zn2+, maka katodanya berada di Cu2+ dan anodanya berada di Zn2+, yang berarti bisa teman-teman lihat 0,34 min 0,076 sama dengan 1,10 volt. Yang kedua yaitu sebuah sel elektrolisis digunakan untuk memproduksi 5,6 gram natrium dari NaCl cair. Berapa muatan listrik yang dibutuhkan? Yang diketahui yaitu massa molar natrium yaitu 23 gram per mol. Adapun 1 mol elektronnya senilai 96.500 kolom. Nah, adapun cara pengerjaannya sebagai berikut. Kita ketahui bahwa rumus dari mol natrium yaitu massa zat dibagi massa molar. Adapun massa zatnya tinggal kita substitusikan 5,6 gram natrium dibagi dengan 23 gram per mol yang menghasilkan 0,243 mol. Nah, adapun mol elektron itu setiap molnya yang ada di dalam mol natrium itu sama dengan mol elektron. Jadi nilai mol elektron dan nilai mol natrium itu nilainya sama, yaitu 0,243 mol. Nah, adapun
eh, muatan listrik. Jika kita mau menghitung muatan listrik, berikut rumusnya, yaitu mol elektron dikali F. Tinggal kita substitusikan, yaitu 0,243 dikali 96.500 menghasilkan 23.401,5 kolom. Sekian presentasi dari saya. Banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi produksi hidrogen dan oksigen dari air dilakukan melalui proses elektrolisis. Dalam proses ini, arus listrik dialirkan melalui air yang mengandung sedikit elektrolit, seperti garam atau asam. Untuk meningkatkan konduktivitas, arus listrik memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Dalam proses ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada katoda. Di katoda, ion hidrogen menerima elektron dan bergabung membentuk gas hidrogen. Kemudian yang kedua ada anoda. Di anoda, ion hidroksida melepaskan elektron dan terurai menjadi gas oksigen dan air. Nah, kemudian ada yang disebut dengan elektroplating, yaitu pelapisan logam menggunakan elektrolisis. Adalah proses pelapisi permukaan logam dengan lapisan tipis logam lain. Ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi, meningkatkan penampilan, atau memberikan sifat khusus pada logam. Adapun cara kerjanya, yaitu yang pertama, siapkan larutan elektrolit. Kemudian yang kedua, hubungkan logam. Yang ketiga, alirkan arus. Dan yang keempat, deposisi logam. Yang kelima itu anoda. Nah, di anoda, logam pelapis teroksidasi dan melepaskan ion logam ke dalam larutan, menjaga konsentrasi ion logam dalam larutan tetap terjaga. Nah, yang ke ekstraksi aluminium dari bijinya merupakan proses yang kompleks dan melibatkan beberapa tahap. Yang pertama itu ada penambahan dan pemurnian bauksit. Kemudian yang kedua ada pembuatan aluminium oksida. Yang ketiga itu elektrolisis aluminium oksida. Dan yang keempat itu ada pemurnian. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca di layar. Nah, ini ada perbandingan sel volta dan sel elektrolisis. Di mana perbandingannya itu pada sel volta itu menghasilkan energi listrik dari reaksi redoks spontan. Sedangkan pada sel elektrolisis itu menggunakan energi listrik untuk memaksa reaksi redoks non spontan. Sedangkan pada kemudian sel volta itu arus listrik mengalir dari anoda ke katoda. Sedangkan pada sel elektrolisis arus listrik mengalir dari sumber eksternal ke sel, memaksa elektron mengalir ke arah berlawanan dengan sel volta. Pada sel volta memiliki tujuan untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis melakukan reaksi redoks non spontan seperti pelapisan logam, produksi hidrogen, dan pembuatan senyawa kimia. Nah, adapun aplikasi sel elektrolisis yaitu pada industri kimia, yaitu produksi klorin dan natrium hidroksida. Yang kedua, produksi aluminium. Yang ketiga, produksi hidrogen dan oksigen. Kemudian yang ketiga, pembuatan senyawa kimia. Teman-teman bisa baca di layar untuk penjelasannya. Kemudian ada perlindungan logam. Yang pertama itu elektroplating, yaitu proses pelapisan logam dengan lapisan tipis logam lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi.
Kemudian yang kedua ada anodizing, yaitu proses membentuk lapisan oksida pelindung pada permukaan logam seperti aluminium untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan abrasi. Adapun keuntungan dan kekurangan yaitu yang pertama efisiensi energi, di mana sel elektrolisis dapat mencapai efisiensi energi yang tinggi, terutama dalam bidang proses elektrokimia tertentu. Yang kedua, biaya. Dalam beberapa kasus, sel elektrolisis dapat lebih murah daripada metode produksi tradisional, terutama jika energi listrik tersedia dengan biaya rendah. Yang ketiga, ada dampak lingkungan, di mana sel elektrolisis dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara dibandingkan dengan proses produksi tradisional. Yang adapun kekurangannya yaitu yang pertama, efisiensi energi. Efisiensi energi, sel elektrolisis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, komposisi elektrolit, dan desain sel. Yang kedua, biaya. Biaya intensitas awal untuk membangun fasilitas elektrolisis bisa tinggi. Kemudian yang ketiga, ada dampak lingkungan. Meskipun sel elektrolisis dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, produksi dan pembangunan elektrolit dapat komponen sel dapat menimbulkan masalah lingkungan. Nah, adapun contoh soalnya yaitu Zn2+ ditambah Zn2+ ditambah 2E menghasilkan Zn dengan SL min 0,76 volt. Yang kedua itu Ni2+ ditambah 2E min menghasilkan Ni dan SL-nya itu min 0,28. Adapun penyelesaiannya itu yang pertama, kita mengidentifikasi setengah reaksi, kemudian menentukan oksidasi dan reduksi. Untuk membentuk sel volta, satu setengah reaksi harus dibalik menjadi reaksi oksidasi, karena nikel memiliki potensial reduksi yang kurang negatif. Setengah reaksi seng akan dibalik. Tahap ketiga itu menuliskan reaksi keseluruhan, di mana yaitu Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2E min menghasilkan SL plus 0,76. Nah, ini kita perhatikan perubahan tandanya. Kemudian ada reduksi yaitu Ni2+ ditambah 2E min menghasilkan Ni, yaitu SL-nya itu min 0,28. Secara keseluruhan, Zn ditambah Ni2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Ni. Nah, tahap yang ketiga, yang keempat itu menghitung potensial sel. Potensial sel yaitu dihitung dengan mengurangi potensial reduksi anoda dan dari potensial reduksi katoda. Jadi, SL sama dengan E katoda dikurang E anoda sama dengan min 0,28 dikurang plus 0,76 menghasilkan min 1,04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan akhiran NIM 071. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta dan sel elektrolisis adalah dua jenis sel elektrokimia yang memiliki hubungan erat meskipun bekerja dengan prinsip dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya, hubungan sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama yaitu reaksi redoks, di mana keduanya melibatkan reaksi redoks dengan transfer elektron yang menyebabkan anoda dan katoda. Sel volta sendiri reaksinya spontan dan sel elektrolisis itu reaksinya non-spontan. Lanjut, yang kedua yaitu sumber energi.
Sel volta menggunakan energi kimia untuk menghasilkan energi listrik, dan sel elektrolisis menggunakan energi listrik untuk menghasilkan energi kimia. Dan yang ketiga, peran elektroda. Peran elektroda pada kedua sel ini memiliki fungsi yang sama, yaitu tempat terjadinya oksidasi di anoda dan reduksi di katoda. Pada sel volta, anoda itu bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Sebaliknya, di sel elektrolisis, anodanya bermuatan positif dan katodanya bermuatan negatif. Lanjut, kita membahas tentang dampak elektrokimia pada sains dan teknologi. Di dalam sains, elektrokimia digunakan dalam studi tentang reaksi oksidasi yang menjadi proses kimia. Serta di sini banyak dijelaskan ya. Dan lanjut, dalam teknologi, dampak elektrokimia dalam teknologi itu dapat dilihat pada pengembangan baterai untuk perangkat elektronik dan kendaraan listrik. Digunakan juga dalam pelapisan logam pada permukaan lain dan juga untuk meningkatkan ketahanan korosi pada logam. Nah, di sini ada digunakan dalam proses pemurnian logam dan digunakan dalam desalinasi air laut, penghilangan ion logam berat dan disinfeksi air. Ini dalam teknologi lingkungan. Nah, ada contoh soal. Di sini diberikan sebuah sel volta dengan elektrode Zn atau Zn dan Cu. Reaksi yang terjadi di sini adalah di anoda dan katoda. Potensial elektroda dapat dilihat. Dan pertanyaannya, nah, di sini ada jawabannya. Dapat teman-teman baca. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dalam kami memaparkan materinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.